Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayanti, mahasiswi YKM Toraja, mengambil program studi pendidikan agama Kristen. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum pendidikan agama Kristen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kurikulum yang terdiri dari pengertian kurikulum, peranan kurikulum, fungsi kurikulum, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Jadi kurikulum ini pertama kali muncul dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum ini berasal dari kata Latin yaitu curir and curiri, yang berarti bahwa jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kemudian kurikulum ini muncul dalam dunia pendidikan yang berkata bahwa kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan usaha pengembangan peserta didik dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian menurut pandangan lama atau tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Jadi pengertian ini memiliki implikasi seperti kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang pada hakikatnya adalah sejumlah pengalaman nenek moyang yang dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis. Kemudian penyampaian mata pelajaran kepada siswa yang akan membentuk mereka menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan berpikir. Kemudian tujuan mempelajari mata pelajaran adalah untuk memperoleh ijazah. Ijazah ini diposisikan sebagai tujuan, sehingga dengan menguasai mata pelajaran berarti kita telah mencapai tujuan belajar. Kemudian sistem penyampaian yang digunakan oleh guru adalah sistem penuangan atau biasa dikatakan bahwa imposisi. Ini mengakibatkan guru yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam ketengahan muncullah berbagai pandangan tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana yang terdiri dari tujuan, bahan ajar, kegiatan, jadwal atau evaluasi. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Ini meliputi kurikulum sebagai sistem yang baik, sistem persekolahan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum juga dikatakan bahwa sebagai keseluruhan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang peserta didik di bawah bimbingan sekolah. Kita masuk dalam penjelasan yang kedua mengenai peranan kurikulum. Jadi, kurikulum sebagai program pendidikan yang direncanakan secara sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan siswa agar siswa ini dapat hidup dalam masyarakat atau hidup di masyarakat dengan memiliki kemampuan menginternalisasikan nilai sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan dapat juga mengemban kemampuan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi kurikulum sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan ini. Kurikulum memiliki 3 peran. Yang pertama itu peran konservatif. Peran konservatif kurikulum yaitu untuk melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lampau. Ini dikaitkan dengan berbagai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di era globalisasi. Jadi melalui peran ini, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya mana yang harus dimiliki peserta didik yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.
Kemudian yang ketiga yaitu peran kreatif. Lembaga pendidikan ini mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal yang baru sesuai dengan tuntutan zaman, karena masyarakat selalu dinamis dan selalu mengalami perubahan. Dalam hal ini bahwa kurikulum menciptakan dan menyusun hal-hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa kini, dan menyediakan kebutuhan atau menyusun kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Jadi untuk dapat membantu setiap individu atau peserta didik dalam mengembangkan setiap potensi, maka kurikulum ini menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya mengenai fungsi kurikulum. Bagi guru atau pendidik, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum tidak akan berjalan dengan maksimal atau tidak akan berjalan dengan efektif. Sebab proses pembelajaran adalah proses yang bertujuan, dan ini adalah komponen yang sangat penting dalam sistem kurikulum. Kemudian Alexander Inglis ini mengemukakan 6 fungsi kurikulum untuk siswa. Yang pertama itu fungsi penyesuaian. Maksudnya bahwa setiap individu hidup dalam lingkungan. Jadi untuk itu setiap individu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau dengan di mana dia berada dan hidup secara menyeluruh. Fungsi kedua yaitu fungsi integrasi. Maksudnya bahwa kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang berintegrasi, yakni dapat mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik secara utuh. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Maksudnya bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan berbagai keunikannya. Karena pada dasarnya peserta didik adalah organisme yang unik, yang memiliki perbedaan-perbedaan, baik minat, bakat maupun perbedaan kemampuan. Jadi fungsi diferensiasi ini akan mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif, sehingga bisa mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Jadi fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Fungsi ini adalah fungsi kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi dalam hal ini kurikulum harus bersifat fleksibel. Artinya bahwa kurikulum harus menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari. Kemudian fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Ini berperan atau berfungsi sebagai pengarahan untuk peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui atau memahami dan menerima dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. Kita masuk dalam penjelasan yang selanjutnya mengenai kurikulum dan pembelajaran. Jadi, kurikulum dan pengajaran ini adalah seperti Romeo dan Juliet. Artinya bahwa berbicara tentang Romeo juga berbicara tentang Juliet, karena Romeo tidak akan berarti tanpa Juliet. Jadi tanpa kurikulum sebagai suatu rencana atau sebuah rencana, maka pembelajaran tidak akan efektif. Demikian juga tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana, maka kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan pembelajaran ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam
interaksi belajar dan mengajar antara pendidik dan peserta didik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat.